Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Materi ini termasuk ke dalam materi muamalah atau yang disebut dengan sebuah hubungan manusia dalam berinteraksi sosial sesuai dengan syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri atau berdiri sendiri. Jadi materi ini termasuk ke dalam materi muamalah atau merupakan cabang ilmu syariah dalam cakupan ilmu fikih. Nah, sedangkan muamalah mempunyai cabang yang diantaranya muamalah politik, ekonomi, dan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muamalah. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai ekonomi Islam, termasuk di dalamnya ada prinsip ekonomi Islam, macam-macam muamalah, jual beli, lembaga keuangan non-bank, dan perbankan. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentunya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Nah, ini artinya kita harus melakukan interaksi atau hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana kita melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Tujuannya adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Nah, itu adalah termasuk ke dalam prinsip ekonomi Islam. Penguatan materi ekonomi Islam. Sudah sesuaikah sistem perekonomian di Indonesia dengan hukum Islam? Yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia memiliki berbagai bank ya. Ada yang kita ketahui ada yang namanya Bank Indonesia, kemudian ada Bank Syariah, mungkin pernah kita dengar. Kemudian ada Bank Mega Syariah, Bank BTPN Syariah, Permata Bank Syariah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, tidak memakan harta secara batil atau tidak benar, serta perdagangan dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini diterangkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Jadi jelas sistem perdagangan kita seharusnya dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Yang kedua, larangan memakan riba. Ini juga diterangkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Ini juga diterangkan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian yang keempat, atas dasar tolong-menolong atau ta'awun. Ini juga diterangkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi prinsip ekonomi Islam yang merupakan prinsipnya jelas tujuannya yaitu membangun ekonomi Islam yang didasarkan pada 5 keyakinan atau 5 tauhid, yang dimana di dalamnya yaitu ada tauhid atau kita sebut dengan keimanan, kemudian harus dilakukan dengan sistem yang adil dan harus digunakan dengan sistem kenabian atau sistem pemerintah. Nah, hal ini juga menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam yang ada. Yang selanjutnya yaitu muamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang dipilih, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi di slide sebelumnya, bahwa muamalah atau sebuah hubungan manusia dengan interaksi sosial sesuai dengan syariah, yang termasuk di dalamnya ada jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam muamalah. Yang pertama ada jual beli, yang
Yang kedua ada sewa menyewa, yang ketiga ada utang piutang. Jadi jual beli harus didasarkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian sewa menyewa juga dan utang piutang juga. Jadi Islam yaitu sudah mengatur hukum jual beli. Bisa kita lihat bersama sesuai dengan bahwa hukum jual beli itu seharusnya kita juga melakukannya dengan mubah sesuai dengan haram dan sunnah. Yang pertama yaitu mubah, jadi setiap muslim boleh mencari nafkah dengan jalan dengan cara jual beli. Tetapi pada dasarnya hukum mubah ini jika dikerjakan atau tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan pahala dan juga tidak akan mendapatkan dosa. Namun hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan hukumnya bisa menjadi haram. Yang kedua yaitu wajib. Apabila dalam mempertahankan hidupnya hanya satu-satunya usaha yang mungkin dijalankan, maka hukumnya menjadi wajib bagi orang yang menjualnya. Kemudian yang ketiga yaitu haram jika jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat. Jadi sebagaimana di dalam jual beli, hukum Islam juga menerapkan syarat-syarat dan rukun di dalam bertransaksi. Yang pertama, adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama jelas penjual dan pembelinya haruslah balik, kemudian berakal sehat dan atas kehendak sendiri. Balik yang mana orang tersebut sudah mengerti, sudah tahu nilai dan jumlah uang, kemudian berakal sehat. Jadi Islam melarang jual beli, melakukan transaksi jual beli kepada orang yang tidak punya akal atau orang gila. Kemudian atas kehendak sendiri atau tidak ada paksaan dari unsur manapun, tidak ada paksaan dari si penjual ataupun si pembeli. Kemudian uang dan barangnya haruslah halal, kemudian suci. Jadi hukumnya haram jika misalkan menjual arak atau bangkai. Begitu juga dengan makanan yang diharamkan seperti babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut atau hal-hal yang hukumnya haram untuk kita makan. Kemudian jelas barang tersebut haruslah bermanfaat dan membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyiapkan harta atau boros. Jadi harus barang-barang yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir hukumnya yaitu sunnah. Jual beli pada seseorang yang membutuhkan barang tersebut, di hukumnya sunnah. Jika kita menjual barang kepada orang yang membutuhkan, maka pada dasarnya bagi orang yang berjualan yaitu mendapatkan pahala. Jika pembelinya membutuhkan barang tersebut maka menjadikan sunnah. Yaitu hiyar jual beli atau disebut dengan hiyar ya. Hiyar itu memilih atau dalam arti memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Jadi yaitu hukumnya bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli. Jadi Islam membolehkan melakukan hiyar. Dalam hal ini Islam juga membolehkan hiyar karena jual beli haruslah berdasarkan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, baik itu dari pihak penjual ataupun pembeli. Kemudian penjual berhak mempertahankan harga barang dagangnya dan sebaliknya pembeli juga berhak menawar atas dasar kualitas barang yang akan dia beli atau atas dasar keyakinan dia. Nah, dalam hal ini hiyar juga memiliki beberapa macam-macam. Ada 3 macam ya. Yang pertama ada yang disebut dengan hiyar majelis. Nah, hiyar majelis ini yaitu pembeli dan penjual dapat meneruskan transaksi atau membatalkannya selama keduanya masih di tempat jual beli. Jadi bisa diputuskan jadi beli atau tidak asalkan masih di tempat jual beli. Jadi barang tersebut masih seperti sistemnya belum
belum deal dibeli, tetapi masih ada di tempat keduanya bertransaksi. Jadi selama penjual dan pembeli masih berada di dalam suatu tempat, selama berlangsung transaksi tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan atau meneruskan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang disebut khiyar syarat. Ini masa memilih dijadikan syarat oleh penjual atau pembeli atau keduanya untuk meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Jadi khiyar syarat ini yang dijadikan syarat dalam jual beli ini, misalnya penjual mengatakan saya jual barang ini, misalkan ya, saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian syaratnya atau syarat khiyarnya selama 3 hari. Jadi maksudnya penjual memberikan batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi atau tidak pembeli tersebut dalam jangka waktu 3 hari. Misalkan dalam waktu 3 hari jika tidak cocok atau tidak cocok ya, boleh dikembalikan. Nah, itu ada yang dinamakan khiyar syarat. Jadi hal itu diperbolehkan ya di dalam Islam. Namun apabila pembeli mengiyakan, maka status barang tersebut sementara waktu tidak ada pemiliknya. Jadi artinya si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain. Namun jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, maka barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Jadi selama masa khiyar syarat ini, barang tersebut statusnya tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, jika orang tersebut memutuskan untuk jadi dibeli, maka si pembeli sepenuhnya memiliki barang tersebut. Begitupun sebaliknya. Jadi selama masa khiyar, si penjual tidak boleh menawarkan barangnya kepada orang lain selama masa khiyar syarat tersebut. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan khiyar aibi, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli jika ternyata benda tersebut memiliki cacat atau cacat ya. Nah, dalam hal ini pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Jadi jika barang tersebut cacat atau tidak layak untuk dipakai, boleh dikembalikan, asal dengan syarat dengan sesegera mungkin. Jadi dalam jangka waktu khiyar syarat atau masa jual belinya, yaitu 3 hari. Jadi jangan lebih dari 3 hari itu. Nah, itu hal transaksi seperti itu juga diperbolehkan di dalam Islam, gunanya untuk menjaga kedua belah pihak supaya tidak ada yang dirugikan. Yang selanjutnya yaitu rukun jual beli. Nah, dalam hal ini dalam melakukan transaksi jual beli, banyak orang yang tidak memperhatikan batasan-batasan syariah, sehingga banyak transaksi yang dilakukan masyarakat saat ini melanggar dengan ketentuan syariah. Jadi Islam sudah menetapkan batasan-batasan atau rukun jual beli di dalam Islam atau yang diperbolehkan oleh Islam. Yang pertama, dari segi kita lihat dari segi penjual. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskannya di slide sebelumnya, tetapi akan kita bahas secara singkat, yaitu yang pertama penjual dan pembeli. Jadi haruslah orang tersebut balik berakal, kemudian atas kehendak sendiri berhak tasyaruf atau menyerahkan hartanya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan jelas haruslah barang yang suci atau tidak diperbolehkan menjual barang yang haram, atau seperti menjual arak dan makanan-makanan yang diharamkan bagi umat muslim. Kemudian yang ketiga, barang tersebut haruslah milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain. Jadi barang yang kita jual haruslah milik kita sendiri. Diperbolehkan menjual barang orang asal sudah diberi kuasa oleh orang tersebut atau sudah dikuasakan kepada kita. Kemudian yang keempat, barangnya jelas dan dapat dikuasai. Dalam hal ini
barang tersebut harus jelas dan dapat dikuasai serta diketahui penjual dan pembeli, baik kadarnya, jenisnya, dan sifat barang tersebut, atau dalam keadaan barang dapat diserah terima ya. Karena hukumnya tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijaminkan, sebab itu mengandung tipu daya. Jadi Islam tidak memperbolehkan menjual barang yang barang tersebut tidak bisa dilihat oleh si pembeli. Kemudian alat menukar atau alat transaksi. Jadi jelaslah kita yang sudah kita ketahui bahwa saat ini dalam bertransaksi kita menggunakan uang ya. Jadi uang tersebut haruslah uang yang bersih, uang yang tidak riba tentunya, dan uang yang halal. Kemudian akad ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Jadi harus ada akad atau ijab qabul ya. Jadi harus ada serah terima seperti tadi, harus ada serah terima, kemudian harus ada barangnya. Jadi harus ada serah terima antara penjual dan pembeli. Nah, ini rukun-rukun di dalam jual beli yang diperbolehkan di dalam. Baik, yang selanjutnya yaitu dilihat dari bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk jual beli. Yang pertama yaitu jual beli yang sah tapi terlarang. Jadi ada jual beli yang sah, jual belinya sah tapi hal ini dilarang di dalam Islam. Yang pertama yaitu menyakiti perasaan pembeli. Jadi pembeli merasa terpaksa membeli barang tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, atau terlarang. Jual belinya sah tapi hal ini dilarang. Kemudian yang kedua, menaikkan harga sangat tinggi sehingga meresahkan masyarakat. Jadi menjual barang yang tinggi jadi tidak sesuai dengan di pasaran. Yang ketiga, jual beli pada waktu dan waktu akan menunaikan sholat Jumat. Nah, jual beli ini juga dilarang ya. Yang keempat, membeli atau menjual barang yang sedang ditawar oleh orang lain dalam keadaan atau dalam masa khiyar. Jadi yang tadi di slide sebelumnya dalam masa khiyar syarat. Jadi si penjual ataupun si penjual khususnya tidak menawarkan barang tersebut selama dalam masa khiyar syarat. Jadi selama dalam kurun waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli, orang tersebut tidak boleh menawarkan atau menjual barang tersebut kepada orang lain selama si orang yang satu memutuskan barang tersebut akan dijual atau batal dijual. Nah, tetapi dalam hal ini juga ada syarat-syaratnya. Tadi sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, membeli barang pedagang kampung dengan cara menghadangnya di jalan sebelum mereka tahu harga pasar. Membeli barang pedagang kampung dengan cara menghadangnya di jalan sebelum mereka tahu harga pasar. Jadi harus kita tahu dulu ya harga pasar, harga barang tersebut, supaya kita juga tidak menawar dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang selanjutnya, membeli barang untuk ditimbun. Jadi tidak boleh ya menimbun barang, misalkan menimbun barang supaya menyebabkan kelangkaan di suatu daerah, misalkan menimbun gas supaya barang tersebut menjadi langka di daerah tersebut sehingga harganya nanti menjadi mahal. Kemudian ditimbun dulu supaya barangnya nanti sudah mahal dikeluarkan. Nah, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian yang terakhir, menjual belikan barang yang sah tapi untuk khamsiat, seperti menjual ayam jago untuk diadu. Nah, jadi tidak boleh menjual barang misalkan menjual ayam tetapi niatnya untuk diadu atau diadukan ya. Jual beli tersebut juga tidak diperbolehkan karena akan menyakiti hewan tersebut. Yang selanjutnya yaitu jual beli yang berlarang dan tidak sah. Jadi tadi ada yang namanya jual beli sah tetapi jual beli tersebut dilarang. Kemudian yang kedua, jual beli yang berlarang atau jual beli yang dilarang dan tidak sah. Yang pertama yaitu menjual
Misalkan sperma binatang, menjual sperma binatang jantan karena tidak diketahui kadarnya. Yang kedua, menjual sesuatu yang belum ada di tangan. Jadi menjual sesuatu yang belum ada di tangan, barangnya belum ada tapi kita sudah melakukan transaksi, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, menjual yang belum jelas barangnya. Jadi barang tersebut belum jelas warnanya apa, bentuknya seperti apa, tapi sudah kita jual, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas hidup atau mati. Jadi memperjualbelikan anak, misalkan anak hewan, anak domba, tetapi hewan tersebut masih di dalam kandungan ibunya, jadi belum jelas hewan tersebut nanti setelah dikeluarkan akan hidup atau mati. Hal tersebut juga tidak diperbolehkan di dalam Islam. Yang terakhir yaitu jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya. Jadi dilarang memperjualbelikan barang yang najis seperti kotoran, ya tidak diperbolehkan. Kemudian makanan-makanan yang mengandung unsur haram yang tidak diperbolehkan oleh Islam untuk dimakan oleh umat muslim, nah itu juga hukumnya tidak diperbolehkan atau jual beli tersebut tidak sah. Studi kasus. Nah ini nanti kalian jawab di buku masing-masing setelah merangkum materi pembelajaran ibu yang tadi. Kalian boleh jawab pertanyaan ini. Studi kasus. Zaman sekarang ini manusia lebih cerdas seiring perubahan waktu. Sistem perekonomian di sekitar kita bertransformatif dari secara tradisional ke arah modern atau dari cara offline ke online. Tentu saja dengan berbagai cara ini memudahkan manusia melakukan transaksi apapun. Apabila di masa pandemi COVID-19 ini penjual online lebih dominan dilakukan di masyarakat, maka dari peristiwa tersebut bolehkah melakukan sistem perekonomian secara online? Kemudian apa alasannya? Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya. Studi kasusnya ada di atas, kemudian dijawab apakah transaksi jual beli online yang dilakukan zaman sekarang itu diperbolehkan. Kemudian berikan alasannya kenapa diperbolehkan, atau misalkan tidak diperbolehkan, berikan juga alasannya kenapa hal tersebut tidak diperbolehkan. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan bahas di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.